Ada kayak lubang hisapan gitu ya, kayak bekas lubang hisapan di daerah belakang kepalanya itu. Kalau katanya si hantu baju ini suka ngisep sumsum belakang manusia. Halo semuanya, nama gue Wahyu, dan buat kalian yang baru datang, welcome to the gang. Jadi di channel ini setiap malam Jumatnya gue bakal ngajak kalian buat ngebahas hal-hal yang horor. Serem lah pokoknya. Yes! Oke, jadi di malam ini gue bakal ngajak kalian buat ngebahas tentang misteri siluman atau hantu air lah ya. Di Indonesia ini banyak banget budayanya, banyak banget keanekaragamannya, sukunya banyak banget. Tapi di Indonesia ini bukan cuma keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya doang yang berbeda. Di Indonesia ini juga mitosnya masih banyak banget yang jadi misteri sampai sekarang. Salah satunya ini hantu air ya, atau siluman air. Di Indonesia ini ada beberapa versi tentang hantu air. Contohnya yang di Kalimantan. Yang di Kalimantan ini gue pernah dengar yang namanya rabing. Sosok rabing ini dia itu berbentuk tikar yang bakalan ngegulung korbannya ketika si korban itu mendekati tikar itu. Jadi pas si tikar ini dideketin sama orang, dia bakal langsung dihabek gitu ya, digulung, bisa tenggelamin sampai meninggal. Nah, si rabing ini juga ada dua bentuk ya yang gue baca-baca. Ada yang bilang dia itu bentuknya kayak tikar, dan ada juga yang bilang dia bentuk itu kayak kapa, yang bentuknya kayak kura-kura, tapi kayak orang. Misteri hantu air yang dibilang orang rabing ini yang berbentuk tikar ada juga di daerah Jawa, tapi dengan nama yang berbeda. Di Jawa ini juga namanya lulun samak. Lulun itu artinya menggulung dan samak itu tikar. Lulun samak ini tadinya adalah sebuah tikar yang dipakai buat mandiin jenazah gitu ya. Jadi kalau masih di dalam desa-desa, termasuk daerah gue sendiri, di kampung gue, kalau ada jenazah yang meninggal, pas jadi mandiin itu dikasih tikar dulu, jadi dialasin. Kebetulan jenazahnya ini juga meninggalnya dengan bunuh diri. Salahnya lagi itu tikernya itu dibuang ke sungai, karena kan kalau di pedesaan gitu kan masih banyak sungai-sungai gitu ya. Jadi si arwah yang tadinya meninggal itu karena bunuh diri itu masuk ke dalam si tiker ini, lalu jadi lulun samak. Sama juga kayak di Kalimantan, yaitu si rabing. Kalau ada tikar di sungai, jangan pernah kalian deketin, apalagi kalian naikin. Dan ada lagi yang namanya miangga. Kalau miangga ini bentuknya agak lebih serem ya, karena sosoknya ini cuman kepala dan rambutnya itu panjang banget, sepanjang sungai kali ya. Miangga ini suka banget nyulik anak kecil. Dia nggak tertarik sama orang dewasa. Yang sering hilang itu anak kecil. Dan dari cerita-cerita yang gue dapet, miangga ini asal usulnya itu dulunya ada satu keluarga, dimana di keluarga itu ada dua anak perempuan tapi beda ibu. Jadi dia bapaknya punya istri dua gitu ya. Singkat cerita, si dua anak perempuan ini suka sama satu orang laki-laki yang sama, dimana akhirnya mereka itu baku hantam ya. Jadi saling bunuh gitu. Akhirnya yang kalah itu si adiknya ini dibuang ke sungai, karena si kakaknya ini udah merasa, adik gue udah gue singkirkan, sekarang akhirnya gue bisa menikah sama si pria ini. Happy ending? Enggak. Si kakak ini akhirnya punya anak, tapi beberapa tahun kemudian anaknya ini hilang di sungai. Anaknya ini hilang selama 5 hari dan gak ninggalin jejak apapun. Yang dia tahu cuma anaknya terakhir dia lihat itu di sungai. Cuma namanya orang dulu belum ada alat yang memadai gitu ya buat masuk ke dalam sungai, karena sungai dulu kan dalam-dalam ya, jadi nggak ada alat yang memadai. Mereka mencari semampunya mereka, tapi masih nggak ketemu juga. Akhirnya dipanggil lah orang pintar, orang yang ngerti lah gitu ya. Si orang pintar ini mulai meritualkan biar anak ini ditemukan jasadnya. Betul aja, nggak lama dari ritual itu selesai, si anak ini tiba-tiba muncul di tempat yang padahal dari kemarin tuh udah dicari di situ. Tapi anehnya, anak ini kan udah hilang selama 5 hari ya. Dimana kalau 5 hari seharusnya mayat itu kan udah bengkak ya. Tapi ini enggak. Jasad anaknya ini ditemukan kayak baru aja meninggal gitu, kayak yang baru aja berapa jam yang lalu gitu. Jadi itulah dia miangga. Kebetulan kita juga lagi ngomongin hantu air nih kan. Jadi dulu di kampung gua, di daerah Palembang sana ya, di suatu desa, gua nggak bisa nyebutin desanya ya, sorry. Di Palembang itu terkenal banget sama yang namanya hantu banyu. Mungkin hampir semua orang Palembang kali ya yang tahu itu hantu banyu itu apa. Hantu banyu atau hantu air ya, banyu itu artinya air. Di kampung halaman gue ini sering banget setiap tahunnya itu orang hilang di sungai, tapi dengan keadaan yang ditemukan sama. Maksudnya sama gimana ya? Jadi saat dia hilang di sungai, 2 hari kemudian itu pasti ditemukan. Tapi setiap korban yang emang maksudnya korban dari si hantu banyu ini memiliki ciri yang sama. Ada kayak lubang hisapan gitu ya, kayak bekas lubang hisapan di daerah
belakang kepalanya itu. Kalau katanya si hantu baju ini suka ngisep sumsum belakang manusia. Dan bentuknya ini juga nggak jauh beda sama kayak Miangga ya. Hantu Bayu ini juga berambut panjang, tapi yang di kampung halaman gue ini bentuknya, menurut orang yang pernah ngeliat, bahkan ibu gue sendiri pernah ngeliat, itu kayak monyet ya, kayak monyet, tapi nggak gede-gede banget. Dia itu kayak monyet yang bentuknya nggak gede-gede banget, tapi nggak kecil juga. Rambutnya itu panjangnya minta ampun. Orang-orang di kampung halaman gue yang gue pernah tanya-tanyain, yang katanya pernah ngeliat di sungai itu, dia itu sering banget munculin dirinya di atas rakit atau di bawah jembatan. Jadi sungai di kampung gue itu di bawah jembatan itu kan nggak terlalu dalam, dia itu kayak paling sepinggang gue lah, cetek lah ya kalau sepinggang mah. Cuma belum pernah ada korban yang keturunan asli di kampung gue itu ya. Maksudnya semua korban yang pernah diceritain ke gue, yang gue tahu, itu orang-orang pendatang. Entah itu kayak orang yang cuma lewat, dia itu pengen ke suatu tujuan, tapi mampir dulu ke kampung gue. Atau orang yang dari luar Palembang, terus pindah ke desa gue. Korbannya selalu orang luar pokoknya. Kalau ya kayak kita-kita ini keturunan cuman ngelihat aja, ngelihat penampakannya aja. Asal usulnya sendiri, hantu Banyu ini awalnya itu ceritanya dari zaman dulu banget ya, masih di zaman kerajaan, dimana dulunya itu ada seorang pangeran yang punya penyakit kulit, dimana penyakit kulitnya ini menimbulkan bau yang nggak sedap, amis gitu ya baunya ya. Dan si raja, dimana itu adalah bapaknya, itu bingung, ini gimana anak gue sembuh nih, gimana caranya anak gue sembuh, karena penyakit ini udah lama banget diidap oleh anaknya ini. Terus tiba-tiba penasehat si raja ini mengaku mendengar suara gaib ya, maksudnya dia kayak ada bisikan kalau si pangeran ini harus nikah sama perempuan yang dulunya pas lahir itu dia kayak ketutup sama ari-arinya. Maksudnya kayak dia tuh gimana ngejelasinnya ya, pokoknya begitulah gambarannya. Akhirnya cerita ini tuh menyebar ke seluruh antero kerajaan, sampai terdengarlah oleh kerajaan seberang. Si raja yang ngedengar berita ini ternyata punya anak yang dulunya pas lahir itu dia masih ada di dalam ari-ari gitu. Akhirnya si raja ini menyetujui buat menikahi anaknya ini ke Pangeran Amis ya. Mereka manggilnya itu Pangeran Amis karena penyakitnya itu. Tapi putri dari si raja ini nggak setuju karena ya dia tahu kan calon gua punya penyakit kulit aneh, gua nggak mau. Ternyata si raja ini bukan pengen menolong pangeran itu, cuma dia mempunyai maksud lain. Ya maksudnya ya pasti ke kekuasaan atau ke harta, nggak jauh-jauh beda lah. Terus dipaksa, akhirnya putrinya setuju dan menikahlah mereka. Si putri dan si pangeran ini jalan-jalan dengan ditandu kayak begitu lah, apa kayak para pengawal gitu ya. Nah si pangeran ini kan belum sembuh ya penyakitnya ya. Si putri ini kayak nggak kuat gitu loh nyium bau amisnya itu. Si putri ini kayak menahan bau amisnya itu loh dari kerajaan, mulai dari jalan dari kerajaan itu. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jembatan bambu di tengah-tengah sungai. Putri ini yang udah nggak kuat lagi sama bau amisnya, akhirnya nyebur ke dalam sungai itu. Karena panik pengawalnya itu kan akhirnya pada nyari. Tapi si putri nggak ditemukan sampai saat ini juga. Dari mulai hilangnya si putri ini, jadilah mitos tentang hantu Banyu. Cuma gue nggak terlalu paham kenapa di desa gue itu hantu Banyunya berbentuk amang, kenapa nggak berbentuk putri gitu. Dan menurut informasi yang gue dapat dari salah satu teman gue yang ada di Palembang, di kampung halaman gue, yang umurnya lebih tua dari gue, dia bilang kasus terakhir itu sekitar tahun 2006, dimana orang hilang itu ditemukan dengan ada lubang di kepalanya, itu terakhir. Karena pada saat itu mulai ada kayak alat-alat berat yang masuk ke sungai di daerah desa gue ya. Alat-alat berat ini tuh ngambilin batu kali di sana. Gak lama dari alat berat masuk itu, si hantu Banyu ini nggak pernah makan korban lagi. Ya syukurlah. Dan juga nggak pernah ada penampakannya hantu Banyu ini lagi. Tapi dari cerita yang gue denger juga nih, para pekerja yang ngambilin batu kali itu sering banget dapat gangguan pas mereka ngambil batu di sana. Entah itu cuman gangguan kayak penglihatan lah, atau suara, sampai ada yang sampai memakan korban jiwa. Karena waktu itu ada mobil truk yang ngangkut batu kali dari daerah desa gua itu. Di perjalanannya mobilnya itu tiba-tiba terbalik tanpa alasan yang jelas gitu ya. Tiba-tiba kebalik aja. Dan gak lama dari situ para pekerja itu mulai tiba-tiba sakit, gak jelas juga sakitnya. Cuma karena ini hal-hal yang sedikit sensitif ya, gua nggak terlalu bisa detail banget ceritanya. Oke, jadi itulah dia misteri tentang siluman air atau hantu air yang ada di Indonesia. Kenapa yang ada di Indonesia?
Karena gue pernah baca di luar negeri juga ada loh. Mereka ini universal gitu ya. Tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi di setiap daerah itu ada penghuninya. Percaya nggak percaya itu terserah sama kalian. Tapi gue pengen ngasih kalian saran. Dimanapun kalian berada, walaupun kalian nggak percaya sama gaib, jaga sikap kalian di setiap tempat. Apalagi kalau kalian lagi ada di alam, hutan, mungkin kalian yang suka naik gunung, atau lagi kalian suka berenang di sungai. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dan gak bisa tidur. So, sampai jumpa lagi di Kamis depan, malam Jumat.